Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu situasi pembelajaran incidental learning. Incidental learning adalah pembelajaran yang tidak disengaja dan tidak diarahkan pada suatu tujuan. Banyak pembelajaran yang tidak direncanakan dan secara kebetulan terkait dengan berbagai kegiatan belajar. Contohnya adalah bermain. Aktivitas bermain pada anak merupakan salah satu cara pembelajaran di mana anak dapat mengeksplorasi, mengembangkan keterampilan baru, dan berhubungan dengan orang lain. Kemudian contoh berikutnya adalah belajar dari pengalaman. Ada quote terkenal dari Victoria J. dan Karen E. Watkins, yaitu pembelajaran informal dan insidental adalah inti dari pendidikan orang dewasa, karena fokus pada pembelajar dan pelajaran yang didapat dari pengalaman hidup. Sebuah kisah pengalaman hidup dari Leo Tolstoy mungkin dapat lebih jelas menggambarkan pembelajaran ini. Kisah ini dituliskan pada bukunya yang berjudul A Confession pada tahun 1879. Leo Tolstoy sendiri adalah seorang sastrawan Rusia yang sangat terkenal. Pada sekitar tahun 1865, Tolstoy pergi ke Paris, Prancis untuk mengunjungi temannya. Pada saat itu, Tolstoy sudah memiliki kekayaan dan ketenaran sebagai seorang penulis. Prancis sendiri pada saat itu dikenal sebagai pusat peradaban dan masyarakat yang beradab. Saat berada di Paris, dia secara tidak sengaja menyaksikan sebuah eksekusi publik. Saat itu Prancis memang menerapkan hukuman mati untuk kejahatan berat, dan bentuk eksekusinya adalah dipancung di hadapan publik dengan menggunakan guillotine. Eksekusinya bersifat publik, mungkin berdasarkan keyakinan masyarakat di sana bahwa kengerian eksekusi seperti itu akan mencegah kejahatan. Tapi bagaimanapun, Tolstoy mencatat dalam bukunya, ketika saya melihat kepala terbelah dari tubuh dan mendengar suara yang dengannya mereka jatuh secara terpisah ke dalam kotak, saya tahu dengan segenap keberadaan saya bahwa ini adalah hal yang buruk. Peristiwa ini terus terngiang di dalam ingatannya dan menandai titik balik dalam kehidupan Tolstoy. Setelah peristiwa tersebut, seluruh pemikirannya berubah. Dia mulai menyatakan semua tulisannya milik publik. Dia mulai menulis cerita moral pendek untuk rakyat jelata daripada menulis untuk elit terpelajar. Dia juga mulai mengadvokasi reformasi sekolah petani, dan dia memberikan sebagian besar kekayaannya untuk para pengemis dan gelandangan. Dia mengubah hidupnya sepenuhnya berdasarkan peristiwa ini. Sebuah peristiwa yang singkat dan tidak disengaja, tapi dapat mengubah sikap dan keyakinannya secara luar biasa. Setelah itu, Tolstoy mulai dikenal sebagai seorang filsuf dan tokoh pembaharuan moral dan kerohanian. Filosofi dan gagasan-gagasannya itu kemudian sangat mempengaruhi Mahatma Gandhi di Afrika Selatan dalam mengembangkan konsep perlawanan tanpa kekerasan. Nah, sekarang sudah jelas kan perbedaan antara intentional learning dan incidental learning? Selanjutnya kita akan membahas mengenai performing di segmen berikutnya. Salam multimedia.